Jadi alasannya PAW itu ada dua, Mbak. Berhenti, ya kan? Yang kedua diberhentikan. Pak Afid berbicara PAW nih Pak, Ya. mungkin teman pemilih ini menjadi sebuah istilah yang masih asing gitu Pak. Apa sebenarnya Pak PAW ini? Ada si A anggota DPRD dari eh, partai Apel gitu ya, partai Apel. Oh ternyata dia ketika sudah jadi anggota DPRD kabupaten gitu ya kan, dia pindah ke partai Jeruk gitu. Terus yang ketiga tadi juga saya sampaikan ada beberapa banyak sekali ya kan melanggar pertentangan dengan undang-undang MD3, terus habis itu dia tidak mengikuti paripurna. Jadi partai politik bisa mengusulkan pergantian antar waktu. Contoh ya kan di dapil 1, di dapil 1 itu partai Jeruk ya kan, partai Jeruk itu mempunyai satu kursi. Ternyata di PAW. Ternyata perolehan berikutnya siapa? Halo teman pemilih, selamat pagi. Jumpa lagi sama saya Evi, host podcast KPU Lamongan yang tentunya sudah sangat siap nih. Nemenin teman pemilih, kita akan ngobrol hal-hal seru seputar demokrasi di Kabupaten Lamongan. Nah, teman pemilih masih ingat nggak? Sebelumnya kita pernah nih kedatangan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol seru seputar pemutahiran data partai politik dan juga bagaimana caranya ketika teman pemilih ada yang namanya tercatut sebagai anggota partai politik di Sipol. Saat ini kita berjumpa lagi nih teman pemilih, tentunya dengan pembahasan yang seru. Selamat pagi Bapak Hafid Hamzah. Selamat pagi Mbak Evi, selamat pagi. Kita bertemu lagi dan seperti obrolan kita sebelumnya nih teman pemilih. Kita kali ini akan berbicara terkait dengan penggantian antar waktu. Betul, pergantian antar waktu. Sebelum itu, jangan lupa teman pemilih agar obrolan kita lebih seru. Ayo kita ngopi dulu. Mari Pak. Sudah siap nih teman pemilih. Kopinya sudah diminum. Saatnya kita ngobrol seru terkait dengan tema kita kali ini yakni pergantian antar waktu. Pak Afid berbicara PAW nih Pak. Ya. Mungkin teman pemilih ini menjadi sebuah istilah yang masih asing gitu Pak. Apa sebenarnya Pak PAW ini? Jadi lebih jauh. Jadi pergantian antar waktu itu untuk periode ya kan. Kita kan kemarin sudah melaksanakan pemilihan pemilu. Nah, untuk masa jabatan sudah kita tetapkan anggota DPR terpilih di Kabupaten Lamongan. Setelah itu juga sudah di SK-kan oleh pemerintah ya kan. Nah, terus dalam periode 2000 masa bakti 2024-2029 juga kemarin sudah mengalami kita sudah melaksanakan mekanisme terkait PAW ya kan. Jadi PAW itu pergantian antar waktu DPR ya kan, DPRD kabupaten yang yang berhenti atau diberhentikan sehingga diganti dengan calon anggota perolehan suara berikutnya. Jadi kemarin juga sudah kita laksanakan. Jadi alasannya PAW itu ada dua Mbak, berhenti, ya kan? Yang kedua diberhentikan, gitu. Poinnya itu PAW. Berhentinya itu karena apa Pak? Sakit atau ada yang lain-lain? Ada tiga hal sebetulnya, ya kan? Berhenti itu karena meninggal dunia, ya kan? Yang pertama, yang kedua mengundurkan diri, atau dia lagi pemilihan yang lain, contoh pilkada, ya kan? Atau diberhentikan oleh partai politik karena mungkin ya kan sesuai dengan bertentangan dengan undang-undang MD3 maupun tidak melaksanakan atau tidak mengikuti paripurna selama 6 kali berturut-turut atau dan sebagainya, Pak. Karena meninggal, karena berhenti,
ya kan, terus diberhentikan. Nah, ini ada fenomena yang kemarin nih. Ada fenomena nggak cuma di Kabupaten Lamongan, tapi di di Indonesia. Kadang berhenti atas kehendak sendiri itu karena mungkin contohnya ya kan, ada si A anggota DPRD dari eh, partai Apel gitu ya, partai Apel. Oh ternyata dia ketika sudah jadi anggota DPRD kabupaten gitu ya kan, dia pindah ke partai Jeruk gitu, ya kan. Nah, jadi partai Apel tadi itu melaksanakan mekanisme PAW, ya kan. Terus yang kedua juga kemarin juga ada salah satu kontestan calon kepala daerah sebelumnya juga terpilih menjadi DPRD Kabupaten Lamongan masa bakti 2024-2029 karena aturan untuk menjadi calon kepala daerah itu harus berhenti menjadi anggota DPR, DPRD maupun DPD ya kan, sehingga dia melaksanakan partai mengusulkan untuk pergantian waktu itu Mbak. Jadi kita sudah melaksanakan. Terus yang ketiga tadi juga saya sampaikan ada beberapa banyak sekali ya kan melanggar pertentangan dengan Undang-Undang MD 3, terus habis itu dia tidak mengikuti paripurna. Jadi partai politik bisa mengusulkan pergantian antar waktu. Gitu, Mbak. Dasar hukum yang dipakai nih Pak dalam pergantian antar waktu ini apa Jadi sih, Pak? dasar hukumnya itu kita induknya tetap Undang-Undang 7 2017 terkait pemilihan umum. Terus habis itu PKPU juga Mbak. PKPU 6 tahun 2019, PKPU 6 juga tahun 2017 itu mengatur terkait mekanisme PAW, ya kan. Terus juga terakhir itu ada revisi terkait PAW itu Undang-Undang Nomor 13 Pak Ivi, tahun 2019 kalau nggak salah. Itu juga mekanisme menjadi landasan kita untuk melaksanakan atau memberikan usulan kepada DPRD setempat untuk melaksanakan PAW. Pergantian antar waktu itu tadi ya. Nah itu teman-teman, jadi dasar hukumnya mulai dari undang-undang sampai PKPU gitu. Betul. Terus mekanismenya nih Pak, kalau mau melaksanakan PAW itu KPU mengusulkan atau seperti apa Pak proses mekanismenya? Jadi mekanismenya gini, mekanismenya itu partai politik ya kan, yang mau mengganti wakilnya dia ya kan, DPR-nya dia, itu mengusulkan ke pimpinan DPR. Setelah itu diproses ya kan, dengan mekanismenya sendiri, punya mekanisme sendiri DPR. Setelah itu kita diberikan surat ya kan dari DPR. Dari DPR ke DPRD, KPU. kita surat KPU ya kan untuk intinya memberitahu ya kan, intinya memberitahu bahwasanya ada proses mekanisme pergantian waktu sehingga kita mempunyai mekanisme sendiri KPU. Yang pertama yang kita lakukan itu kita cek dulu. Oh, ternyata contoh ya kan di Dapil 1. Oh, di Dapil 1 itu Partai Jeruk ya kan, Partai Jeruk itu mempunyai satu kursi. Punya satu kursi. Ternyata di PAW. Oh, ternyata perolehan berikutnya siapa? Ya kan? Nah, setelah itu kita cek ya kan. Oh, ternyata perolehan itu si B, ya kan? Si B. Nah, kita cek semua dokumennya ya kan. Dokumen untuk pendaftaran caleg kemarin, Mbak. Kita cek semua, kita juga verifikasi. Kita nggak mau juga menjadi sebuah persoalan kemudian ketika kita nggak mengecek terkait administrasi semuanya. Yang biasanya menjadi persoalan kan ijazah. Kita cek juga keaslian ijazahnya, terus habis itu administrasi yang lainnya ya kan. Meskipun ya kan partai politik itu sudah mengusulkan nama selanjutnya siapa, tapi kita perlu verifikasi. Nah, setelah kita verifikasi, kita plenokan ya kan. Di internal KPU kita plenokan, setelah itu kita bersurat ya kan. Bersurat ke DPR lagi. DPRD lagi untuk melaksanakan DPRD mungkin paripurna atau apalah ya kan, paripurna atau apa untuk diangkatnya PAW itu sendiri, Mas. Sebetulnya kita juga mempunyai aturan. Jadi kalau seumpama DPRD ini, Mbak, ya kan sudah kita bersurat. Contoh hari ini gitu ya kan, hari ini kita bersurat. KPU tidak boleh lebih dari 5 hari untuk mengeluarkan surat
atas untuk surat balasannya. Jadi kita harus memproses. Kita dikasih waktu 5 hari untuk memproses, entah itu dari siapa yang pengganti selanjutnya, terus habis itu administrasinya dan sebagainya. Kita dikasih waktu 5 hari, tidak boleh lebih. Jadi sebetulnya mekanisme PAW kita KPU sendiri hanya sifatnya hanya menunggu sebetulnya dan verifikasi, ya kan, data-data dan perolehan suara selanjutnya, sehingga untuk menjadi dasar DPR ini mengusulkan ke pemerintah, ya kan, untuk mengusulkan ke pemerintah untuk memberikan SK atau pengangkatan, kayak gitu, Pak. Terus Kak, yang kemarin nih Pak, yang baru-baru ini, kalau nggak salah Pak Hafid juga diundang ya Pak Nggih, Betul. ke provinsi itu Pak. Itu pembahasannya apa Pak? Oh ya, minggu kemarin ya kan, minggu kemarin kita diundang sama pemerintah provinsi ya kan, diundang pemerintah provinsi ya kan, terkait PAW juga ini, terkait PAW. Ternyata persoalan PAW ini unik-unik lah. Jadi case-nya tiap kabupaten kota berbeda-beda ya kan. Terus habis itu kita juga dikenalkan sistem untuk PAW. Jadi sistem itu maksudnya sistem aplikasinya. Jadi DPR ya kan punya yang nyambung pemerintah kabupaten kota ya kan, sama DPR itu punya sistem yang nanti disambungkan ke provinsi, namanya kalau nggak salah si pendekar. Si pendekar. Iya, si pendekar itu untuk proses aplikasi pergantian antar waktu, kayak gitu. Nah, teman pemilih, itu tadi pembicaraan kita terkait dengan PAW ya Pak. Betul. Jadi ternyata KPU Lamongan ini menunggu surat dari DPRD, lalu kita memproses dan mengecek kelengkapan berkas nih Pak Iya. terhadap calon yang diusulkan tadi. Dan juga diplenokan sampai mengirim surat balasan maksimal 5 hari. 5 hari. 5 hari teman. Tidak boleh lebih dari 5 hari. Nah, tadi juga disampaikan nih sama Pak Hafid bahwa ternyata ada aplikasi ya Pak ya, DPRD dengan pemerintah yang namanya Si Pendekar. Pendekar. Itu teman pemilih. Jadi akhirnya wawasan kita bertambah lagi nih Iya. Pak ya. Tak ada aplikasi DPRD dengan pemerintah namanya Si Pendekar. Nah, Pak, ini kan sudah pertemuan kedua kita nih. Iya. Tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang seru nih teman pemilih. Kalau sebelumnya kita bahas pemutahiran data partai politik, kali ini kita berbicara terkait dengan pergantian antar waktu. Pak Hafid, boleh nggak Pak, saya minta pesan dan kesannya gitu selama sudah 2 kali nih datang di podcast KPU Lamongan. Jadi gini, Evi, inilah salah satu bukti ya kan, bahwasanya kita ya kan yang ada di KPU ini bukan tidak ngapa-ngapain, tidak, kita mengedukasi masyarakat di luar tahapan pemilihan maupun pemilu, ya kan, sehingga nantinya ke depan masyarakat bisa teredukasi ya kan. Jadi memang masih banyak beranggapan bahwasanya untuk pergantian waktu itu semua keputusannya ada di KPU. Enggak. Jadi semua itu KPU hanya menunggu surat ya kan, dan memverifikasi sesuai dengan aturan-aturan Undang-Undang 7 tahun 2017 ya kan, serta PKPU yang menjadi landasan hukum untuk pergantian antar waktu untuk ke depan. Jadi semua itu kita laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga tidak ada cacat hukum. Ke depan anggota DPR yang mendapatkan PAW ini bisa bekerja, berbakti pada daerah untuk kepentingan kita bersama, gitu. Itu teman pemilih. Jadi ini juga sebagai wawasan nih Pak Iya. untuk teman pemilih. Jadi harapannya podcast ini memberikan pemahaman-pemahaman baru nih Pak G. Jadi gini Mbak Bi, ke depan kita juga masih banyak mengedukasi lah, ya kan. Seperti episode sebelumnya saya bilang, memang di divisi teknis ini sangat banyak sekali sebetulnya. Jadi semua terkait aktivitas penting ya kan, aktivitas penting yang berhadapan dengan peserta pemilu maupun berhadapan dengan masyarakat itu ada di divisi teknis ya kan. Entah itu di hari H atau persiapan ya kan, atau pendaftaran kepala daerah maupun pendaftaran calon anggota legislatif juga kan, itu domainnya di divisi teknis penyelenggaraan ya kan, sehingga dalam
waktu di luar tahapan ini kita gunakan untuk mendokumentasikan, juga kita perlu mengevaluasi perjalanan-perjalanan kita sehingga kedepannya bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, sehingga ke depan itu juga saya mau meminta berdiskusi lah, menjalin hubungan di luar tahapan ini dengan keanggotaan anggota partai politik, ya kan, kita silaturahmi, kita diskusi terkait bagaimana demokrasi ke depannya, bagaimana terkait penataan dapil, atau terkait mungkin ke depannya, ya kan, membahas terkait syarat caleg, ya kan. Kemarin kan memang syarat keterwakilan perempuan kan sudah ada, ya kan, mungkin ada yang lain dan sebagainya. Kita kan juga butuh masukan sehingga nanti KPU kabupaten kota bisa meneruskan ke KPU RI, ya kan, lewat KPU provinsi, sehingga menjadi sebuah aturan sehingga kedepannya pemilihan maupun pemilu bisa kita laksanakan dengan atas dasar masukan-masukan dari teman-teman parpol yang ada di kabupaten kota, gitu Mbak. Dari banyaknya tahapan ini pastinya masih banyak hal-hal seru yang bisa kita bahas nih Pak Anggi. Banyak sekali, khususnya terkait verifikasi keanggotaan partai politik. Jadi keanggotaan partai politik kita kita berikan masukan juga kepada KPU RI terkait mekanisme. Kemarin juga sekilas saya bahas itu. Verifikasi keanggotaan partai politik itu kelihatannya ke depan ini semakin banyak anggota partai politik karena ruang demokrasi ini terbuka lebar, ya kan. Jadi banyak partai-partai baru. Kalau memang nantinya akan daftar menjadi peserta pemilu, nanti mungkin semakin banyak yang kita verifikasi, Mbak. Jadi kita siap-siap untuk verifikasi faktual, ya kan. Verifikasi faktual itu asik, ya kan. Karena pengalaman yang ada itu kita harus ketemu orangnya, ya kan, ketemu orangnya. Terus habis itu anggota partai politik tersebut juga harus menunjukkan KTA, ya kan, kita foto bersama, ya kan, sebagai bukti otentik bahwasanya ada keanggotaan partai politik yang didaftarkan sebagai anggotanya, ya kan, yang sudah kita verifikasi, gitu, Mbak. Terus kalau ternyata kita ke sana nggak ketemu gimana itu Pak? Jadi ada beberapa mekanisme, makanya kita usulkan kemarin terkait teknis. Nah, itulah yang menjadi kendala kita. Jadi kita usulkan, karena kemarin pengalamannya di Kabupaten Lamongan itu kan ada 2.600 sekian yang harus kita verifikasi. Sedangkan tenaga SDM kita sangat minim, sehingga kita usulkan bahwasanya ke depan ketika umpama, ya kan, masih ada di atas 2.000 gitu, ya kan, dengan waktu 21 hari untuk memverifikasi itu kan saya rasa kan SDM ini akan tertekan lah, sangat terforsir, bahkan nggak bisa optimal lah saya kira, ya kan. Ke depan paling enggak kita usulkan ketika memang belum ada badan ad hoc, kita usulkan satu orang hanya bisa memverifikasi 20-30 keanggotaan partai politik di wilayah atau di desa sekitar, ya kan, kayak contoh di desa A gitu, ya kan, atau desa B, kalau semua ada 20 ya satu orang, kayak gitu gitulah. Yang penting kita verifikasi faktual, sehingga nantinya juga kita beri masukan seperti pertanyaan Mbak Evi tadi, ketika nanti kita nggak bisa temui di rumahnya gitu, ya, paling tidak kita mengusulkan untuk partai politik untuk memanggil anggotanya untuk kita verifikasi, Mbak Evi. Memang syarat di kabupaten kota untuk menjadi peserta pemilu ini kan harus punya sekretariat, ya kan, di tingkat kabupaten, ya kan. Nah, itu bisa di kabupaten kalau memang karena luas wilayah Lamongan ini sangat luas, sehingga kadang juga anggota parpol ini juga mempunyai kesibukan yang lain. Kita juga memberikan usulan bisa dikumpulkan oleh parpol di kecamatan, ya kan, sekretariat kecamatan. Kalau seumpama nggak punya, ya kan, nggak punya sekretariat di tingkat kecamatan, kita usulkan untuk pinjamlah tempat di pemerintah di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Usulan kita itu, sehingga
nantinya parpol tidak dirugikan, ya kan? Jangka waktu atau mekanisme itu bisa kita lakukan dengan baik, sehingga ketika tidak terverifikasi itu kan tidak memenuhi syarat, ya kan? Takutnya nanti partai politik ini kalau memang itu benar-benar anggotanya tapi tidak bisa ditemui, takutnya mereka dirugikan gitu. Jadi paling tidak kita beberapa teknis sudah kita berikan masukan, kita usulkan dari evaluasi sebelumnya. Mungkin itu. Semoga usulan-usulan kita terkait verifikasi parpol nanti bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan selanjutnya ya Bang. Kita sudah mendapatkan cerita-cerita menarik nih dari Pak Hafid selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sebelumnya tentang pemutakhiran data partai politik, kali ini adalah tentang PAW, dan tentunya masih akan ada episode-episode selanjutnya nih Pak. Betul, Mbak Evi. Dengan pembahasan yang jauh lebih menarik. Semoga pembahasan kita kali ini memberikan wawasan yang luas serta bermanfaat bagi teman pemilih, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak sama-sama Mbak Evi. Jangan kapok-kapok ya Pak ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya, dan jangan lupa teman pemilih terus ikuti podcast KPU Kabupaten Lamongan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya.